Oke, dimulai saja ya, izin Bu Ajeng untuk memulai acara hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara seminar online series yang kedua-tiga di sesi yang pertama yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita bangkitkan semangat di siang hari ini ya, biar tidak lemes ya, siang-siang ngantuk jam segini. Waktu-waktu rawan, kita bakar dulu dengan semangat pagi. Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu semua, selamat datang kepada Ibu Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan, serta Bapak Ibu Kapoldi dan Ketua KK. Selamat siang Pak Dedi, gimana Pak kabarnya, baik? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah Bu. Sehat, Sehat. Alhamdulillah siap Pak. Pak Dedi akan memberikan selaku pemateri akan memberikan atau berbagi ilmunya dengan kita hari ini ya. Tidak lupa juga Pak, saya akan menyapa Bapak Ibu panitia, semua rekan-rekan dan mahasiswa yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Putri Fariska, saya sebagai MC plus moderator untuk acara seminar online hari ini yang akan kita jalankan sampai dengan atau kita laksanakan sampai pukul 15.30 sore nanti. Namun, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara seminar online hari ini dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Mangga berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk duduk tegak karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Kepada Bapak Ibu panitia dipersilahkan. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raja asal sing dan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, Bapak Ibu, acara seminar akan terasa kurang lengkap jika kita tidak melakukan foto bersama. Maka dari itu, saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama sejenak. Kepada tim panitia, saya persilakan untuk membantu mendokumentasikan para peserta seminar hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu beserta rekan-rekan mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya dahulu. Kita akan mengabadikan momen seminar hari ini. Oke, di layar pertama, 1, 2, 3. Oke, layar kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Putri, terima kasih Bu Ajeng. Baik, hadirin yang saya hormati, mari kita masuk ke acara inti dari seminar online kali ini. Sebagaimana yang telah diumumkan, seminar pada hari ini akan mengambil tema strategi anti-fraud bank, di mana agenda acara inti kita terdiri dari pemaparan dari pemateri kita hari ini. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta diskusi. Namun, sebelum kita masuk, mulai dengan acara pemaparannya, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, Pak Dedi Nurtrianto, SEM Accounting. Beliau, riwayat pekerjaan beliau di 5 tahun terakhir ini sangat luar biasa, pernah bekerja di PT Freeport Indonesia, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Bank Panin, KAP Fridi dan rekan, KJA Sentral Solusi dan Bisnis. Riwayat pendidikan beliau S1 akuntansi di UPN Veteran Yogyakarta dan S2 beliau ada di UGM, ya Pak ya. Riwayat publikasi di 5 tahun terakhir juga sangat luar biasa. Terakhir beliau membuat jurnal Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Fraud Score Model and Fraud Pentagon Theory. Ini begitu Pak, Pak Dedi merupakan dosen yang aktif menulis di koran ya Pak ya. Banyak sekali beliau menulis di Investor Daily, Business Indonesia, dan beberapa koran lainnya begitu ya Pak ya. Baik, Pak ya, biar kita mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Dedi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Putri ya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan berbagi atau kita berbagi terkait dengan materi anti fraud di dunia perbankan ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga yang selamat datang buat Bapak Ibu dosen ya di lingkungan Telkom University serta adik-adik mahasiswa semua yang hadir pada kesempatan seminar kita pada kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan adalah strategi anti fraud di
dunia perbankan ya. Seperti itu. Bisa dilanjut next. Oke, nah untuk kenapa sih kok bisa harus ada namanya strategi anti fraud di dunia perbankan? Nah ini latar belakangnya itu adalah adanya dinamika ya, perkembangan industri di dunia perbankan. Jadi adanya perkembangan terus di dunia perbankan, terus adanya selain itu juga adanya kasus kecurangan ya, kasus kecurangan di sektor perbankan yang mungkin bisa merugikan dari pihak nasabah maupun juga dapat merugikan perbankan itu sendiri. Nah, selain itu, ketika kita bicara industri perbankan itu kan industri ini adalah industri yang menjual macam jasa ya, sehingga ketika kita perbankan menjual semacam jasa, maka reputasi itu harus dijaga ya. Karena apa? Karena ketika biasanya kalau di dunia perbankan itu ketika ada permasalahan di salah satu perbankan ya, salah satu di perbankan itu akan berdampak pada industri perbankan yang lain. Seperti itu. Itu merupakan salah satu semacam latar belakang. Kemudian juga selain itu juga adanya untuk strategi anti fraud ini sangat penting di dunia perbankan supaya untuk memastikan ya aktivitas operasional bank itu itu kan terdiri dari menghimpun dana, kemudian menyediakan dana dan serta pengelolaan aset itu bisa berjalan secara aman ya sesuai dengan aturan atau semacam prosedur yang ada serta dapat kayak monitoring ya, dapat dimonitoring. Kemudian latar belakang berikutnya adalah ini ada ketentuan yang harus dijalankan oleh industri perbankan. Ya, ini aturannya ada di SEBI ya tahun 2011 yaitu tentang penerapan strategi anti fraud ya bagi industri perbankan umum ya. Kemudian disempurnakan kembali yaitu melalui POJK nomor 39 POJK nomor 3 tahun 2019 yaitu masih terkait dengan penerapan strategi anti fraud bagi dunia perbankan. Nah, ini efektifnya kapan? Efektifnya POJK ini efektif per 1 Januari 2020. Seperti itu. Inilah yang melatar belakangi kenapa pada kesempatan hari ini saya mengambil tema terkait dengan strategi anti fraud. Bisa dilanjut next. Nah, kalau tadi kan ada awalnya adalah SE ya, surat edaran dari Bank Indonesia, kemudian dilanjut dengan peraturan OJK. Nah, ini ada pokok-pokok yang disempurnakan ya dari aturan yang dibuat oleh OJK ya, yang dilakukan oleh OJK, yaitu terkait dengan tanggung jawab semacam direksi dan dewan komisaris. Yaitu jadi di sini yang bertanggung jawab terkait penerapan strategi anti fraud itu adalah direksi dan dewan komisaris. Dewan komisarislah yang harus bertanggung jawab atas atas penerapan strategi anti fraud di dunia perbankan. Kemudian yang berikutnya adalah ada unit kerja atau semacam fungsi yang menangani penerapan strategi anti fraud ya. Nah, ini ada perubahan, ada ketentuan juga yang berubah ya di situ akan kita bahas nanti ya, itu terkait dengan yang harus dengan unit atau fungsi ini adalah orang yang memiliki pengalaman dalam kegiatan operasional atau telah yang memiliki pengalaman dalam manajemen risiko ataupun terkait dengan semacam kayak kepatuhan seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah terkait
penerapannya ini tadi ya, penerapan tadi kan strategi anti fraud itu bertanggung jawab adalah kepada direktur utama. Ya, jadi kalau unit kerja ini nanti harus bertanggung jawab pada direktur utama ya. Kemudian ada pedoman dan pelaporan ya. Ini menyesuaikan tata cara penyampaian ya, itu terkait aturan pelaporannya itu nanti akan kita juga akan semacam bahas ya terkait dengan aturan yang baru. Kemudian ada sanksinya itu juga ada perubahan ya, ada sanksi administrasi ya, ada berupa denda ya, seperti itu juga akan ada penyempurnaan di aturan yang terbaru POJK. Seperti itu. Next. Nah, kalau kita melihat strategi anti fraud ini memiliki semacam tujuan ya. Tujuan dari adanya strategi anti fraud ya, untuk pengenalan strategi anti fraud ini adalah untuk meningkatkan kesadaran ya anti fraud kepada risk owner ya, sebagai upaya pencegahan, mitigasi dan meminimalkan fraud yang merugikan nasabah ya, nasabah atau bank. Jadi kegiatan fraud ini kalaupun dilakukan oleh semacam kayak oknum ya, oknum di dunia perbankan itu akan merugikan perusahaan itu sendiri ya, akan merugikan industri perbankan itu sendiri secara finansial yang dapat berpengaruh terhadap kinerja operasional secara keseluruhan ya. Itu karena apa? Karena yang dunia perbankan tadi yang dijual adalah reputasi ya, reputasi. Kemudian ini strategi anti fraud itu adalah sebuah strategi bank yang terkait dalam pengendalian fraud ya, mengacu pada proses terjadinya fraud dengan mempertimbangkan karakteristik dan jangkauan potensi fraud yang tersusun secara menyeluruh dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud ya. Jadi untuk intinya di sini adalah strategi anti fraud adalah untuk mengendalikan ya, mengendalikan agar tidak terjadinya semacam fraud, yaitu dengan membentuk sistem pengendalian anti fraud seperti itu. Next. Nah, untuk semacam jenis ya, jenis dari kecurangan atau semacam fraud itu ada, baik itu ada dilakukan oleh internal misalnya internal perusahaan maupun eksternal perusahaan ya. Kalau internal itu biasanya terjadi itu seperti fraudulent financial statement ya, itu adalah atau kecurangan dalam pelaporan keuangan ya, yang mungkin bagi teman adik-adik mahasiswa ini kita sedang mempelajari ya, maksudnya di akuntansi, di prodi akuntansi kita juga mempelajari tentang materi ini ya, kecurangan pelaporan keuangan. Kemudian eksternal dari eksternal sendiri itu biasanya kecurangan itu dilakukan oleh pihak eksternal bank ya, misalnya pihak ketiga. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa semacam contoh ya terkait kecurangan yang berujung pada pengadilan ya. Ini kasus-kasus ini udah ada di macam media massa ya. Jadi di media massa juga cukup banyak menyampaikan terjadi ketika adanya kecurangan di dunia perbankan tetapi sudah masuk ke ranah pengadilan, yaitu yang mungkin kita semua pernah mendengar terkait dengan adanya kecurangan yang terjadi di Citibank ya, yang waktu itu melibatkan kasus Melindadi ya 2012 ya. Kemudian ada juga kasus yang melibatkan internal dan eksternal semacam bank ya, itu ada kasus Elnusa ya, penggelapan semacam dana Elnusa di Bank Mega, yaitu itu yang melibatkan dari internal pihak Elnusa maupun dari pihak macam Bank Mega ya. Jadi itu juga bisa melibatkan internal dan eksternal. Kemudian ada juga tahun 2016 itu ada pembobolan ya, dana itu yang dilakukan oleh pihak internal, itu ada terjadi di macam Bank Tabungan Negara. Jadi
dari kasus-kasus ini tidak di industri perbankan itu tidak walaupun apa istilahnya sudah internal kontrolnya sudah baik ya, semuanya sudah pengendalian juga baik, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kecurangan. Nah, makanya pihak semacam regulator membuat aturan yaitu terkait dengan kewajiban untuk bank untuk menerapkan strategi anti fraud seperti itu. Next. Nah, ini terkait dengan karakteristik daripada kecurangan itu sendiri ya. Karakteristik kecurangan itu bersifatnya historis ya. Itu biasanya sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Ketika kita bicara fraud yaitu sesuatu kejadian yang sudah terjadi ya. Kemudian ini adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan ya. Aturan bisa secara hukum maupun aturan internal di perusahaan. Kemudian ini dilakukan secara sengaja. Berikutnya dilakukan oleh orang baik dalam maupun luar perusahaan. Ya, bisa dilakukan oleh yang tadi bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Seperti itu. Kemudian dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok. Ya. Jadi ini kecurangan ini biasanya merupakan oknum ya. Jadi ini untuk bisa memperkaya diri sendiri ataupun kelompok ya. Jadi tidak dilakukan dalam satu perusahaan gitu ya. Tapi ini ada yang diuntungkan secara pribadi maupun kelompok. Kemudian ini merugikan dari pihak bank atau pihak lain ya. Kalau pihak lain tadi misalnya Elnusa tadi itu pihak eksternal yang dirugikan. Kemudian dibuktikan melalui hasil pemeriksaan oleh internal audit ya. Jadi internal audit perusahaan ya atau internal audit di dunia perbankan maupun eksternal audit dan diakui sebagai kecurangan oleh manajemen ya. Ya, selain dibuktikan oleh pemeriksaan tadi baik internal maupun eksternal harus diakui oleh pihak semacam manajemen ya atas kecurangan tersebut. Berikutnya next. Nah, ini adalah faktor penyebab terjadinya kecurangan ya. Yang pertama ada pertumbuhan di dunia perbankan itu yang cukup cepat ya tanpa diikuti dengan penerapan dan peningkatan pengendalian internal. Jadi seharusnya ketika ada pertumbuhan industri di perbankan atau pertumbuhan di bank di perbankan itu harusnya diikuti juga sistem pengendaliannya. Ya, sistem pengendaliannya harus diikuti. Nah, tapi biasanya yang terjadi dalam suatu perusahaan itu ketika sedang perusahaan itu sedang semacam tumbuh-tumbuhnya, internal kontrolnya tidak atau kadang-kadang diabaikan karena ada juga pengalaman yang pernah saya ambil itu ketika pertumbuhan perusahaan terkait dengan misalnya kayak penjualan yang meningkat, nanti internal kontrol itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah penghambat ya. Tapi itu sebenarnya pemikiran yang tidak tepat ya, karena memang seharusnya ketika pertumbuhan industri perbankan ini melalui pertumbuhan harusnya peningkatan pengendalian internal juga harus ditingkatkan. Selain itu memburuknya ada semacam kayak moral dari masyarakat ya karena menghalalkan ya sesuatu yang dianggap tidak benar itu dianggap sesuatu yang benar ya, itu memburuknya semacam moral ya dari masyarakat. Kemudian apresiasi yang diberikan berdasarkan atas pencapaian tujuan jangka pendek. Jadi biasanya terjadi fraud itu karena mungkin ketika saya kecurangan atas penyampaian pelaporan keuangan itu misalnya pihak manajemen ingin
mendapatkan tinggi, maka dia bisa menghalalkan cara untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan pada tahun tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian kegagalan dalam proses pelatihan dan supervisi, ya. Misalnya lebih menghargai hasil daripada semacam kayak proses. Nah, ini biasanya juga sering terjadi, ya. Misalnya dalam pemberian pencapaian semacam kayak target itu, misalnya dia lebih akan memilih semacam kayak take over dibandingkan untuk mencari semacam kayak nasabah baru atau kredit baru. Yang penting kan hasilnya, ya, tanpa melibatkan sebuah semacam kayak proses. Kemudian yang terakhir terkait dengan pertumbuhan perusahaan yang sangat agresif, itu tadi tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya fraud. Next. Nah, ini faktor pendorong terjadinya kecurangan, ya. Bisa di ini, ya, itu bisa diklik lagi, next lagi. Ditampilkan. Ya, ada tekanan, ya. Ada tekanan, ada opportunity, ada macam rasionalisasi, ya. Ini sesuatu yang mendorong orang melakukan tindakan kecurangan, ya. Ini ada misalnya kalau tekanan itu ada tekanan keuangan. Nah, misalnya ada pihak manajemen atau pihak oknum yang melakukan kecurangan itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, itu bisa melakukan biasanya sebagai pendorong untuk melakukan kecurangan. Terus misalnya ada semacam kayak pembenaran, ya, yaitu misalnya dia akan mengambil sesuatu yang menurut dia karena dia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar pada organisasi tersebut, maka dianggapnya tidak masalah karena dia sudah memberikan kontribusi yang cukup besar, bisa menaikkan pendapatan perusahaan, maka dia mengambil berapa persen dari total misalnya pendapatan, misalnya seperti itu. Itu juga salah satu yang mendorong, ya. Jadi merasa benar memberikan semacam kayak pembenaran. Kemudian opportunity atau kesempatan itu terkait dengan misalnya adanya kelemahan dari sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal yang lemah itu bisa membuat orang melakukan atau memberikan kesempatan seseorang bisa melakukan kecurangan, kecurangan baik dilakukan oleh internal maupun eksternal, dari pihak eksternal. Kemudian next. Ya, ini juga Frothy Angel ini juga ada mengalami evolusi, ya. Itu pendorong ini sekarang ada fraud Pentagon, ya, yang mungkin yang lebih lengkapnya yang terbaru, ya. Seperti itu. Next. Nah, ini anti fraud bagi industri perbankan, bank umum, POJK, ya, tadi sesuai POJK tadi. Nah, kalau industri yang lain itu sebenarnya tidak ada aturan atau regulasi yang secara khusus, ya, yang secara khusus mengatur bahwa perusahaan itu harus menerapkan strategi anti fraud, ya. Saya pernah bekerja di beberapa industri yang berbeda, yaitu di industri pertambangan maupun industri semacam kayak manufaktur, ya. Itu tidak ada namanya perusahaan itu harus menerapkan atau aturan regulasi yang mengharuskan menerapkan strategi anti kecurangan, ya. Seperti itu. Tapi terakhir saya kerja di industri perbankan itu memang regulasi yang ada itu sangat macam banyak, ya, terkait dengan di industri perbankan harus menerapkan resiko, harus membuat strategi anti kecurangan. Nah, seperti itu di industri perbankan aturannya lebih
lebih rumit ya, regulasinya lebih banyak. Nah, untuk semacam kayak pilar strategi anti fraud ini itu adalah adanya pencegahan, ya, adanya deteksi, investigasi, pelaporan maupun semacam kayak pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, ya. Kemudian kalau menurut aturan OJK ini itu ada jenis kecurangan itu, ini ada kecurangan terkait dengan penipuan, ya. Jadi kecurangan ini dibagi menjadi kecurangan, jenis kecurangan ada penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, maupun tindakan lain yang terkait atau melanggar ketentuan atau aturan hukum. Ya, ini kalau di sini terkait dengan pembocoran aset, ya, kalau pembocoran informasi, kalau di industri perbankan ini sangat ini sekali, ya, maksudnya antara dibandingkan industri di sektor yang lain, untuk pembocoran informasi di sektor perbankan ini sangat dikendalikan, ya, sangat dikendalikan oleh perbankan terkait dengan pembocoran informasi. Jadi kalau kemarin, kalau saat ini misalnya ada fenomena pinjaman online, ya, pinjaman online ilegal, ya, itu kan kadang-kadang kan kalau pinjaman online ilegal itu kok kita tidak, istilahnya kita tidak membagikan atau kita tidak merasa pinjam, kita tidak merasa mengenal orang yang ini, tapi kenapa kita bisa dihubungi. Nah, ini kalau di aturan yang sesuai semacam kayak regulasi itu sebenarnya informasi-informasi tersebut harusnya tidak bisa disampaikan atau tidak bisa sampai diketahui, atau tidak bisa diketahui macam bocorkan ke pihak umum, ya, seperti itu. Kemudian next. Nah, ini terkait dalam menyusun dan menerapkan strategi anti fraud itu perlu mempertimbangkan juga kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Kemudian ada kompleksitas kegiatan usaha, ya. Jadi semakin besar, ya, semakin besar industri misalnya semakin besar kompleksitas usahanya pihak perbankan, itu berarti dia juga harus semakin tinggi juga, ya, semakin tinggi juga, harus semakin lebih dalam peningkatan atau dalam penerapan strategi anti fraud, ya. Kemudian terkait jenis, potensi, dan resiko fraud itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir itu kecukupan sumber daya, ya. Jadi orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang bertugas dalam penyusunan dan penerapan strategi anti fraud itu juga harus dipertimbangkan. Terakhir, pengalaman ketika saya di industri perbankan, kebetulan saya di bagian anti fraud, ya. Saya di bagian anti fraud itu juga ada beberapa yang terlibat, ya, yang terlibat. Jadi pada saat itu masih dalam bentuk masih di bawah manajemen resiko, ya, masih di bawah semacam biro manajemen resiko. Kemudian terakhir saya masuk itu sudah berdiri, ya, berdiri merupakan suatu departemen yang mungkin yang akan bertanggung jawab pada dewan direksi langsung, ya, seperti itu, direktur utama. Kemudian ini ada strategi anti fraud dalam perbankan itu wajib membentuk, ya, ini unit usaha kerja, ya, bertugas menangani penerapan strategi anti fraud, ya. Ini sifatnya semacam wajib, ya, sifatnya wajib, dan ini hanya ada di industri perbankan. Kemudian untuk pembentukan unit kerja ini harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Misalnya kayak semacam kayak BPR dengan semacam kayak Bank Mandiri itu juga akan berbeda, ya, akan berbeda. Misalnya antara kayak Bank Mandiri misalnya sudah dalam bentuk semacam biro. Nah, kalau misalnya kalau di BPR itu masih dalam semacam kayak
bentuknya bukan lagi semacam biro, lebih kecil lagi seperti itu. Kemudian next terkait pelaporan. Nah, ini pelaporan ya untuk strategi anti fraud ini kan tadi kan aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2020 ya. Jadi kalau pada di tahun kemarin itu harusnya strategi anti fraud sesuai dengan pedoman POJK ini harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak berlakunya POJK. Kemudian apabila ada perubahan itu perubahannya paling lambat 7 hari setelah perubahan ya. Ini yang ke belakang ya, yang pada awal pertama kali ditetapkan aturan ini. Kemudian laporan penerapan strategi anti fraud ini harus dilakukan setiap semesteran ya. Semesteran. Jadi bank wajib menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud itu setiap 1 semester. Ya. Jadi kalau posisi akhirnya bulan Juni, maka bulan Desember juga harus menyampaikan. Dan ketika pun ada terlambat, paling lambat itu di tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau Juni ya Juli tanggal 15 paling lambat penyampaian pelaporan penerapan strategi anti fraud. Kemudian ada juga laporan kecurangan yang berdampak secara signifikan ya. Kalau kecurangan yang diperkirakan berdampak secara signifikan itu termasuk dalam berpotensi menjadi perhatian dari mata publik, yaitu misalnya yang tadi saya sampaikan kasus Melindadi pada Citibank itu kan pada waktu itu gempar-gemparnya ya. Jadi itu menjadi perhatian masyarakat, maka laporannya harus disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak bank mengetahui terjadinya kecurangan tersebut. Next. Nah, tadi kan di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada sanksi administrasi, ya, sanksi administrasi dalam dalam pelaporan strategi anti fraud, ya. Yang pertama adalah sanksinya itu adalah ketika bank itu misalnya tidak menghiraukan ya dalam penerapan strategi anti fraud itu bisa menurunkan tingkat kesehatan bank. Kemudian adanya larangan menerbitkan aktivitas baru. Kemudian bisa jadi pembekuan kegiatan usaha ya tertentu ya. Kemudian larangan sebagai pihak utama atau lembaga jasa keuangan. Kemudian ini ada sanksi laporan itu bisa teguran tertulis ya. Bisa dalam bentuk denda sebesar 1 juta per hari, kerja keterlambatan, kemudian maksimal 30 juta ya. Ini adalah terkait dengan semacam pelaporan ya. Pelaporan. Jadi pelaporan itu wajib dilakukan dan ketika ada koreksi laporan itu akan terkait yang berdampak semacam signifikan itu bisa menjadi temuan tiap bank maupun temuan OJK yang harus dikoreksi. Berikutnya. Mohon maaf, Pak Dedik kayaknya masih ke-mute ya? Oh iya, maaf Bu. Baik, maaf. Ini ya, jadi ini adalah alur kerja strategi anti fraud ya. Yang pertama itu pasti ketika kita bicara strategi untuk meminimalkan terjadinya kecurangan atau mengantisipasi terjadinya kecurangan itu yang pertama adalah pencegahan ya. Pencegahan, kemudian kita harus bisa mendeteksi, kemudian investigasi, pelaporan dan sanksi, kemudian pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan pencegahan. Next. Nah, pencegahan. Nah, pencegahan ini tadi adalah terkait dengan kita kepedulian terhadap kecurangan ya.
kepedulian terhadap kecurangan. Nah, di situ adalah upaya untuk menumbuhkan ya. Jadi adanya menumbuhkan anti fraud, kesadaran anti fraud bagi seluruh stakeholder yang terlibat ya, yaitu melalui penyusunan dan solusi anti fraud dan misalnya melalui apa kegiatan-kegiatan ya, misalnya kalau dulu kalau di pengalaman saya itu ada apa ya apa ya istilahnya untuk semacam kayak penyegaran kembali lah, penyegaran kembali terkait dengan pemahaman strategi anti fraud misalnya gitu. Ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan semacam kayak rutin oleh industri perbankan. Kemudian pencegahan berikutnya adalah terkait dengan identifikasi kerawanan. Melalui identifikasi kerawanan pada seluruh aktivitas bank, yaitu bisa melalui penilaian risiko ya, risiko yang tinggi untuk terjadinya yang untuk atau berpotensi terjadinya kecurangan fraud. Nah, kalau di perbankan ini manajemen risiko itu sangat ditekankan ya, sangat ditekankan dan diperhatikan, dan itu juga akan dilaporkan setiap ada yang setiap semacam semester, setiap 3 bulanan itu disampaikan. Jadi memang ini bisa dijadikan salah satu semacam data yang digunakan untuk menilai ketika ada risiko tinggi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengenali dulu karyawannya ya, mengenali karyawan, yaitu mencakup pengenalan karakter, perilaku, gaya hidup, serta sistem dan prosedur rekrutmen yang selektif. Makanya tidak jarang kalau di industri perbankan itu ketika ada penerimaan itu ada dimintain membuat SKCK ya, itu salah satu bentuk pencegahan terjadinya kecurangan. Jadi karyawan yang akan diterima itu harus menyerahkan ya SKCK, surat keterangan kelakuan baik dari pihak kepolisian, tidak pernah terlibat misalnya dalam tindak pidana atau kecurangan ya, atau tindak pidana. Itu merupakan salah satu strategi pencegahan. Next. Kemudian ini ada deteksi ya, deteksi terkait dengan whistleblower ya, yaitu orang yang melaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Jadi tentang adanya dugaan kejadian kegiatan semacam jujuran ya, atau penyuapan atau tindak kejahatan lainnya yang berlawanan dengan ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan surprise audit ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tanpa pemberitahuan sebelumnya ya kepada auditi. Kemudian surveillance sistem ya, merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen atau pihak internal bank tanpa diketahui dan disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti fraud. Nah, ini jadi ini adalah salah satu bentuk semacam cara untuk mendeteksi ya dalam strategi anti fraud. Next. Nah, kemudian strategi berikutnya terkait dengan investigasi, pelaporan, dan sanksi. Terkait investigasi itu melakukan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi ya. Tadi setelah dideteksi maka diinvestigasi. Ketika ada temuan diinvestigasi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi ya. Jadi bisa dilakukan investigasi untuk semacam cara investigasi bisa melalui interview ya, bisa melalui interview atau semacam wawancara yang dilakukan oleh pihak tertentu ya, atau dilakukan oleh internal auditor atau pihak pihak yang berkaitan dengan menjalankan semacam kayak fungsi anti fraud ini tersebut. Kemudian berikutnya adalah pelaporan. Itu mekanisme pelaporannya yang efektif, pelaksanaan investigasi kejadian fraud ditemukan kepada manajemen dan jadi nanti pelaporannya ini diberikan kepada pihak manajemen maupun
kalau sekarang OJK ya atau semacam BI ya bisa dilaporkan ke BI maupun OJK. Kemudian pengenaan semacam sanksinya, pihak yang berwenang mengenai sanksinya itu pelaku secara transparan dan harus konsisten ya untuk pengenaannya supaya memberikan efek jera. Next. Nah, kemudian pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Terkait dengan pemantauan, ini memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian fraud sesuai ketentuan internal ya maupun eksternal yang berlaku, misalnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai regulator. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini secara menyeluruh ya, kejadian kecurangan, mengidentifikasi kelemahan penyebab terjadinya fraud dan menetapkan langkah-langkah perbaikan, termasuk memperkuat pengendalian internal. Kemudian memelihara semacam data kejadian fraud untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi ketika ada informasi terkait atau semacam data-data yang sebelumnya terjadinya kecurangan itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ya untuk semacam perbaikan supaya pencegahannya tidak terjadi kembali. Kemudian terakhir tindak lanjut itu untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali kecurangan. Ya, jadi yang tadi informasi tadi dievaluasi kemudian ditindaklanjuti supaya tidak terjadinya kecurangan. Next. Sudah habis ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Dedi, punten di sini saya agak hujan besar. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas ya, Pak? Iya, masih Bu, masih Bu. Oh, masih siap. Hatur nuhun Pak Dedi, sangat menarik materi kita hari ini yaitu fraud pada perbankan ya Pak ya. Yang paling yang paling menarik Pak di sini saya pengen tahu Pak ya sebenarnya untuk mendeteksi fraud terhadap laporan keuangan itu seperti apa sih Pak? Tadi saya sempat bertanya-tanya mendeteksi fraud pada laporan keuangan seperti apa ya? Gimana ya. Pak? Baik Bu, mendeteksi kecurangan pada pelaporan keuangan. Nah, kebetulan kalau di prodi akuntansi yaitu ada mata kuliahnya tersendiri Bu ya. Ada satu semester itu 3 SKS ya. Jadi untuk mendeteksi terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan itu bisa dilakukan dengan setelahnya dengan menganalisis atas laporan keuangan tersebut ya. Jadi kan ada kadang-kadang pihak manajemen itu ya misalnya ya Bu ya, pihak manajemen itu misalnya dia tidak mencapai semacam kayak target penjualan. Nah, misalnya seperti itu, tidak mencapai misalnya pengalaman di perusahaan itu penjualannya tidak mencapai semacam target. Sedangkan pihak manajemen itu menginginkan supaya targetnya tercapai sehingga apresiasi ya atau insentif atau semacam bonus yang diberikan itu semacam tinggi. Nah, itu biasanya terjadi ketika manajemen melakukan istilahnya menghendaki seperti itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dia membuat misalnya ada pendapatan atau penjualan yang sebenarnya belum bisa diakui tetapi diakui lebih awal misalnya seperti itu biasanya kita menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mendeteksi misalnya ketika ada pergerakan yang cukup semacam tinggi misalnya di awal tahun misalnya di tahun sebelumnya misalnya penjualannya kok cuma misalnya 10 juta, tapi berikutnya itu kok bisa naiknya 5 kali lipat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikasi ya. Jadi kalau kita bicara auditor itu kan kita bicaranya selalu
berburuk sangka ya. Wah, jadi ada potensi ini ya. Jadi makanya ketika kita menemukan sesuatu yang mengganjal itu kan kita pertanyakan. Seperti itu, Bu. Jadi salah satu mendeteksinya ya kita bisa melakukan dengan melihat rasio-rasio yang ada di dalam laporan keuangan. Macam seperti window dressing gitu ya, Pak ya? Dalam laporan. Ya itu. Iya, Pak. Bisa juga, Bu. Ya, seperti itu. Misalnya kalau di akhir tahun ini kan biasanya manajemen melakukan window dressing ya, untuk menarik investasi ya, untuk mempercantik ya, untuk mencapai sesuatu yang belum menjadi targetnya di awal, seperti untuk pencapaiannya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ya, terima kasih Pak Dedi atas pemaparannya. Tadi saya colongan dulu ya Pak, nanya ke Bapak nggak apa-apa, karena tadi saya agak penasaran. Oke, baik. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi ya Pak. Bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, boleh melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand, boleh langsung bertanya langsung kepada Pak Dedi. Oh, ini sudah ada Pak ya yang bertanya, akan saya bacakan Pak ya. Dari Andika Ismail. Yang pertama, pertanyaannya adalah sejauh manakah perusahaan bertoleransi terhadap resiko fraud jika sudah ada peraturan POJK mengenai fraud, tetapi masih ada oknum yang melakukan fraud. Yang kedua, menurut Bapak apa yang harus saya lakukan jika saya baru bergabung dengan perbankan dan mengetahui rekan kerja yang melakukan fraud? Pak, baik. Oke, terima kasih Andika Ismail ya. Ini terkait pertanyaan yang pertama, sejauh mana perusahaan bertoleransi terhadap risiko fraud ya. Jadi ketika kita bicara kecurangan atau semacam fraud itu memang tidak bisa ditoleransi ya, harusnya ya. Tidak bisa ditoleransi. Nah, cuma memang kalau di industri ya, kalau di industri misalnya di luar semacam kayak perbankan itu saya juga pernah menemui terjadinya kecurangan-kecurangan, tetapi tidak diekspos ya, tidak diekspos ke semacam media. Ya. Alasannya dari pihak semacam manajemen, kenapa Pak ini tidak dibawa ke ranah hukum? Ya karena untuk apa? Nanti akan membuat semacam kayak citra yang kurang baik bagi perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau kita bicara aturan di perusahaan, kalau ada terjadi kecurangan atau mungkin orang melakukan curangan itu pasti akan dikeluarkan ya, ada semacam kayak sanksi yang harus diambil ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan peraturan OJK yang mengenai kecurangan ini kan sebenarnya aturan ini kan adalah aturan regulasi yang sifatnya mandatori ya, yang harus dilakukan kalau industri perbankan. Ini ya, ini kalau saya tekankan lagi bahwa POJK ini berlaku, aturan ini berlaku untuk industri perbankan ya, industri perbankan. Jadi kalau saya tidak mau bicara keseluruhan karena industri yang lain itu tidak ada aturan yang mengharuskan atau adanya semacam kayak regulasi yang mengharuskan dalam penerapan strategi anti fraud. Karena POJK ini hanya mengatur terkait strategi anti fraud di industri perbankan. Seperti itu. Jadi kalau tetapi masih ada oknum yang melakukan kecurangan, itu seperti apa? Ya tadi ya harus dilaporkan. Itu tadi kan semacam kayak regulasinya kan mengatur harus ada pelaporan. Makanya ketika ada pelaporan itu akan membuat si bank ini lebih hati-hati. Ya, jadi si pihak bank ini harus lebih hati-hati karena ketika ada temuan itu pasti akan ada semacam tindak juga dari pihak OJK. Akan ditanya bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana penangannya, antisipasinya gimana, strategi kedepannya gimana supaya tidak terjadi kecurangan berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau ada oknum ya itu harus ada tindakan semacam tegas ya. Kalau tadi di materi saya juga sampaikan bahwa ada tindakan tegas supaya tidak terulang kembali. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Bapak apa yang harus saya lakukan jika saya baru bergabung dengan perbankan dan mengenai rekan kerja melakukan kecurangan atau semacam fraud?
Ya, kalau seharusnya kan ketika kalian awal pertama kali masuk di industri perbankan, pasti kalian akan dibekali dengan pemahaman, pengetahuan terkait dengan manajemen risiko, pasti akan ada pelatihan manajemen risiko, pasti akan ada pengenalan pelatihan terkait strategi anti fraud. Itu akan diberikan ketika karyawan baru pertama kali, ya baru pertama kali semacam bergabung, akan ada istilahnya akan ada informasi, akan ada kayak pelatihan. Kebetulan waktu saya di industri perbankan itu, saya juga salah satu yang memberikan pelatihan terkait dengan strategi anti fraud supaya si karyawan ini tidak melakukan kecurangan. Nah, kalau ketika mengetahui, seharusnya apa? Laporkan, ya enggak? Seharusnya dilaporkan. Karena apa? Karena ini nanti akan berdampak. Karena industri perbankan itu tadi kan yang dijual reputasi. Kalau kalian melihat, ya segera laporkan ke pihak yang memang istilahnya menjalankan atau memiliki semacam fungsi untuk menangani terjadinya kecurangan di internal perusahaan. Bisa kalau ini bisa ke internal audit maupun bisa ke biro manajemen atau di semacam manajemen risiko atau di bagian strategi anti fraud. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu mungkin Bu jawaban dari saya dua pertanyaan ini. Siap. Gimana? Ini mungkin dari mahasiswa ya Pak ya. Ini Kak Ismail. Apakah sudah terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya. Next, Mangga. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Berikut Pak dari Pak Kurnia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah katanya terima kasih Pak Dedi atas sharing yang luar biasa. Merupakan pengetahuan dan ilmu baru bagi Pak Kurnia gitu. Ada yang ditanyakan Pak, sejauh ini regulasi atau peraturan industri perbankan relatif banyak dan rigid katanya kalau menurut saya jika dibandingkan dengan ketentuan atau peraturan di industri non-bank. Namun faktanya masih aja banyak terjadi kecurangan di industri perbankan. Dan bagaimana supaya strategi anti fraud ini bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga bisa meminimalkan fraud gitu Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Kurnia, pertanyaannya merupakan rekan sejawat saya ya di semacam prodi akuntansi ya. Ini terkait ya memang kalau kita bicara untuk semacam kayak regulasi industri perbankan itu lebih semacam rumit ya, lebih rumit ya. Ini semacam tujuannya apa ya? Tujuannya tadi untuk menghindari terjadinya kecurangan di industri tersebut dibandingkan industri non bank ya. Namun memang ya masih ada kecolongan ya, ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di industri perbankan ya, padahal aturannya sudah cukup banyak, regulasinya juga sudah selalu diupdate oleh OJK ya seperti itu, tapi masih ada terjadi kecurangan. Nah, ini untuk semacam strateginya seperti apa? Nah, strateginya sebenarnya yang tadi ketika saya sampaikan, ketika mungkin internal dari pengendalian internalnya itu sendiri ya, itu sendiri harus lebih ditingkatkan atau lebih bagus atau lebih ditingkatkan kembali dibandingkan industri yang lain. Tapi kalau ketika saya lihat di industri perbankan, memang aturannya juga sudah cukup semacam banyak sehingga tidak memungkinkan kembali adanya semacam kayak celah untuk melakukan kecurangan. Tetapi kan kalau kita bicara kecurangan, itu orang yang melakukan kecurangan ini adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih. Tidak ada orang yang melakukan kecurangan terkait dengan atau di industri perbankan ini orang yang asal aja semacam kayak nekat. Pasti orang yang melakukan ini adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih di bidangnya. Jadi dia memanfaatkan celah-celah yang mungkin masih belum di-cover oleh semacam kayak regulasi. Nah, makanya bagaimana ya strategi
strateginya ya terkait dengan regulator maupun internal kontrol atau internal audit perusahaan itu harus lebih meningkatkan kembali aturan-aturan regulasi sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan kecurangan. Ya, tetapi beda lagi ketika ini kita bicaranya ketika memang kecurangan ini dilakukan oleh pihak semacam kayak manajemen sendiri. Karena kalau internal kontrol, pengendalian internal itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak akan berguna ketika si manajemen sendiri yang melanggar aturan. Ya, kalau pengendalian internal sudah tidak mungkin ada celah. Tetapi kalau yang membuat aturan sendiri yang melanggar ya tidak akan berguna ya seperti itu. Tetapi kalau yang saya lihat sih sekarang ini pihak semacam kayak regulasi sudah selalu mengembangkan aturan-aturan sehingga supaya tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki pemahaman pengetahuan terkait dengan celah-celah yang ada bisa dimanfaatkan ini supaya tidak terjadi kecurangan. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya menjawab pertanyaan dari Pak Kurnia. Karena tadi mungkin ya Pak, fraud itu berasalkan dari historis ya itu ya. Begitu pula regulator membuat membuat kebijakan, membuat tindakan-tindakan itu berasal dari data historical gitu. Orang selalu membuat kejahatan itu one step ahead biasanya ya Pak ya. Gitu ya. Jadi memang selalu aja terjadi kecurangan atau fraud, apalagi industri perbankan tuh kompleks ya Pak ya, kompleksitas. Kompleks. Betul. Baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Dian Pak, terima kasih Pak Dedik. Izin bertanya Pak, saat ini fenomena bocornya data pribadi nasabah dan disalahgunakan untuk meminjam uang di salah satu pinjol tanpa sepengetahuan nasabah semakin memprihatinkan. Sebagai nasabah yang sebenarnya lugu gitu ya Pak, apakah sekiranya ada yang dapat kita ketahui atau kita antisipasi agar kita tidak menjadi korban? Dan sekiranya apa yang dapat kita lakukan ketika kita menjadi salah satu korban? Karena ini masalahnya cukup menyeramkan gitu ya Pak. Kebocoran data, dia digunakan datanya gitu Pak, seperti apa Pak? Oke, baik Bu. Terima kasih ya. Ini pertanyaan dari sebenarnya Dian ya terkait dengan kebocoran semacam kayak data ya di pinjaman online ya. Pinjaman. Nah, ini kan kalau kita bicara pinjaman online kan fenomena sekarang ini ada banyak ya pinjaman online yang sifatnya ilegal ya. Nah, kalau sesuai dengan instruksi dari Menteri Hukum dan HAM ya yang Pak Mahfud MD itu kan ngomongnya ya udah kalau pinjam online tapi ilegal nggak usah bayar. Nah, itu kan ya itu karena itu merupakan istilahnya ada indikasi ya, ada indikasi katanya pinjaman online ilegal ini indikasi terkait dengan semacam kayak kasus pencucian uang ya, kasus pencucian uang untuk supaya dari pihak-pihak mungkin pencucian uang dari investor atau pihak yang ilegal untuk supaya nanti uang ini menjadi bisa macam legal misalnya seperti itu. Nah, kalau pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK yang semacam resmi, harusnya ini sudah menjalankan atau sudah sudah mentaati atau mengikuti aturan yang berlaku. Jadi data nasabah itu tidak boleh disebarluaskan. Ya, jadi informasi dari pihak informasi semacam nasabah itu tidak boleh disebarluaskan ke umum ya, atau menjadi bisa digunakan untuk menteror ya mungkin kalau dipinjam online. Nah, seperti itu sebenarnya harusnya tidak terjadi. Nah, mungkin kalau misalnya yang saat ini misalnya ada di semacam teror itu karena pinjaman online yang sifatnya ilegal ya, tidak diawasi oleh OJK ya, tidak terdaftar mungkin seperti itu. Nah, ketika kita sudah terlanjur atau sudah terlanjur ini kita masuk ke pinjaman online ilegal, apa yang bisa dilakukan? Ya,
itu kan smart pakai data itu kan biasanya data diambilnya, kalau nggak salah saya dapat informasi dari teman saya yang di industri yang masih aktif di OJK itu bisa diambil dari semacam data itu ya. Jadi mereka menggunakan sistemnya ketika nama kita ya atau nomor HP kita itu terhubung dengan nomor HP yang misalnya yang daftar-daftar nama teman kita ini yang akan diambil seperti itu. Jadi entah itu mengambil semacam data yang ada di kemudian mereka bisa mengakses dari semacam ponsel kita, kayaknya bisa mengakses data-data rekan kita yang akan semacam sebarluaskan seperti itu. Jadi kalau pinjaman online ilegal ya itu ada berdampaknya seperti itu. Kalau yang tidak ilegal kemungkinan cuma datanya kita aman seperti itu. Oke, gimana? Dian itu mahasiswa ya Pak? Apa mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya? Selanjutnya Pak, ini ada dari Rehan Abdi. Punten Pak, izin bertanya untuk syarat menjadi seorang whistleblower mungkin ya? Itu apa ya Pak? Ya. Katanya gitu Pak. Ya, kalau persyaratannya sebenarnya sih ya nggak ada, yang jelas dia harus mengetahui. Ya, jadi mengetahuinya itu tidak sepatah-patah ya. Jadi mestinya dia harus mengetahui suatu kejadian ya, sebenarnya mengetahui suatu kejadian yang bisa disampaikan ke pihak yang berwenang ya. Dia harus mengetahui ke pihak kejadian dan memiliki semacam bukti yang cukup kuat. Intinya seperti itu. Jadi tapi kalau di perusahaan juga ada identitasnya itu mereka tidak memberikan informasi identitasnya. Tetapi paling enggak harus ada evidence atau semacam bukti yang bisa digunakan untuk melacak atau melakukan investigasi yang lebih untuk mendapatkan semacam bukti yang memadai untuk terkait dengan semacam kecurangan tersebut. Jadi memang tidak ada persyaratan khusus, yang penting dia mengetahui informasi dan ada cukup bukti yang bisa digunakan untuk pihak internal perusahaan maupun eksternal atau auditor itu untuk menindaklanjuti ya. Jadi tidak ada persyaratan yang harus menjadi seorang whistleblower seperti itu. Oke Pak, jadi seluruh orang siapapun karyawan di perusahaan tersebut bisa jadi whistleblower ya. Yang penting bisa jadi entah itu baik internal maupun eksternal Bu. Jadi pengalaman saya pernah dapat informasi itu dari pihak supplier malah. Dari pihak supplier memberikan informasi, Pak, bagian marketing Bapak ada yang mendapatkan insentif atau mendapatkan gratifikasi dari kami, tapi kami tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Itu karena biasanya karena ketidakpuasan terhadap seseorang, maka mereka akan menyampaikan informasi terkait kecurangan tersebut. Yang penting itu bertanggung jawab ya Pak, karena kan whistleblower itu awal mulanya kasus terungkap ya Pak ya, jadi harus benar-benar benar kalau yakin kalau kasus itu benar terjadi dan punya bukti-bukti yang tepat ya Pak ya, sebelum kita masukkan karena kan kalau salah informasi bisa menyebabkan kerugian buat orang lain gitu ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan menjawab dari Mas Raihan ya tadi, Raihan Abdi, mudah-mudahan menjawab. Next Pak, ada lagi pertanyaan dari Dito ini Pak. Fraud ini seperti menjadi tantangan besar bagi seluruh pihak karena dapat menimbulkan kerugian yang besar. Untuk itu izin bertanya Pak, apakah sekarang udah ada metode atau teknologi yang mampu mendeteksi potensi kecurangan secara otomatis sehingga fraud itu mudah untuk dihindari, gitu Pak? Nah, kalau kita bicara alat-alat kan sebenarnya juga udah ada semacam kayak teknologi ya untuk mendeteksi dengan kecurangan ya. Misalnya salah satunya mungkin
aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menangani terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan ya. Misalnya ada ACL ya, atau alat yang digunakan untuk auditor ya, bisa untuk sebagai salah satu cara untuk mendeteksi juga adanya misalnya semacam potensi terkait dengan kecurangan dari pelaporan keuangan. Nah, metode ya itu tadi. Sekarang perkembangan sekarang kan kita bicaranya kalau dulu itu kecurangan itu harus ada bukti, evidence dalam bentuk tertulis, kertas, seperti itu kan. Nah, karena sekarang sudah semuanya serba semacam kayak digital ya, maka ada juga alat sistem yang tadi salah satu saya contohnya adalah ACL, yaitu alat auditor yang digunakan untuk mendeteksi salah satu bentuk kecurangan seperti itu. Tapi di luar sana juga masih cukup terbuka lebar juga ya alat-alat yang mungkin dikembangkan untuk bisa mendeteksi kecurangan. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Dito tadi ya. Mungkin ini Pak ya, semakin zaman semakin maju ya Pak, teknologi semakin berkembang gitu ya Pak, kejahatan juga semakin semakin beda-beda gitu, semakin canggih juga gitu. Kalau dulu Bapak pengalaman di perbankan seperti apa ya Pak, fraud-fraud yang terjadi dari pengalaman yang sudah Bapak rasakan selama ini Pak? Ya kalau pengalaman ya itu biasanya sih memang mereka itu kalau kita pengalaman saya ketika orang bisa melakukan fraud itu karena adanya satu kelemahan dari sistem pengendalian yang bisa dijadikan sebuah celah ya, jadi dijadikan sebuah celah untuk seseorang melakukan kecurangan. Jadi pengalaman saya jaliannya itu sebenarnya mereka semacam kayak sudah tersusun semacam rapi. Tetapi ya namanya tadi orang yang sudah mengetahui sistem, misalnya orang yang membuat sistem itu kan biasanya dia juga ketika dia membuat semacam sistem dia juga akan mengetahui adanya semacam celah. Ya, celahnya mana. Nah, biasanya pengalaman saya ini dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih terkait dengan dia sudah semacam kayak mempelajari sistemnya ya, setelah pelajari sistem ada celah baru dia akan melakukan. Tetapi kalau tidak ada celah dan potensi ketahuannya semacam tinggi, maka biasanya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan di industri perbankan karena tingkat semacam kayak deteksinya cukup tinggi. Gitu, Bu. Oke, Pak. Kalau pernah nggak Pak terjadi kayak fraud berjamaah gitu Pak di satu unit gitu, sehingga sulit untuk dideteksi gitu kesalahannya karena otomatis kan saling menutupi kesalahan ya Pak ya? Pernah nggak Pak? Iya. Kalau ya, tapi ini kalau saya pernah menemui ya itu pengalaman ini satu departemen itu dia ini karena mungkin kerjanya semacam lembur gitu ya, Nah, terus kemudian mungkin tingkat ininya semacam tinggi. Nah, mereka itu melakukan istilahnya kecurangan, tapi kecurangannya sebenarnya nggak berdampak ke semacam keluar ya. Jadi dia itu melakukan istilahnya di dalam kantor itu kan ada aturan bahwa tidak boleh membawa minuman keras dan minum bersama misalnya seperti itu. Nah, ternyata mereka melakukan itu. Nah, ketika ditanya tidak ada yang mengaku. Ini punya siapa, tidak ada yang mengakui. Terus kita mencari bukti semacam CCTV, mereka sudah lebih dulu. Karena tadi kan pasti di mereka itu sudah tahu kan pengendalian internalnya. Nah, seperti itu. Akhirnya ada sebuah semacam solusi yang diambil adalah istilahnya kita menjebak salah satu.
Ya, kita menjebak salah satu dengan menaruh semacam botol itu ke salah satu semacam kayak meja si orang tersebut, kemudian kita melakukan surprise audit ya. Hal yang tadi yang ada di materi kita melakukan, kita ternyata ada temuan. Nah, ini ternyata yang membawa ternyata si semacam kayak kamu. Nah, akhirnya karena dia tidak pengen semacam kayak terjebak sendiri, maka dia akan menunjuk yang lainnya. Ya, awalnya itu sangat semacam apa ya, ditemui itu sangat, diidentifikasi itu sangat ini karena mereka sudah mengetahui pengendalian internal di perusahaan tersebut. Ya. Tapi ya tadi ya. Ya. Baik Pak. Itu, Bu. Mungkin ini ada dari Pak Kunta Aji, Pak. Saya bacakan langsung saja, Pak. Sebaik apapun internal kontrol dibuat dan disiapkan, akan tetap tidak dapat mencegah fraud, terutama jika terjadi kolusi. Nah ini ya Pak ya. Ketika internal kontrol tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, strategi lapis kedua yang dapat digunakan adalah dengan FCP atau Fraud Control Plan. Sejauh ini bagaimana sektor perbankan dan industri keuangan mengimplementasikan FCP tersebut untuk menguat internal kontrolnya atau Fraud Control Plan-nya Pak? Mangga Pak, dari Pak Kunta. Baik, terima kasih juga ini Pak Kunta, rekan sejawat saya di Prodi Akuntansi ya. Baik, ini memang benar ya Pak ya, ketika kita bicara internal kontrol, kalau memang ini dilakukan oleh pihak manajemen maka tidak akan berfungsi ya, tidak akan berfungsi itu tadi ya, kan kalau terjadi semacam kayak apa kolusi yang ada di dalam internal perusahaan. Nah, ini kemudian ada strategi yang lapis kedua yaitu fraud control plan ya. Sejauh ini bagaimana sektor perbankan, industri keuangan mengimplementasikan fraud control plan tersebut untuk penguatan internal kontrolnya. Nah, kalau implementasinya saya lihat di industri perbankan ini sudah cukup apa ya. Terakhir saya di bank itu 2015 itu implementasinya sudah dibandingkan industri yang lain, pengalaman saya industri yang lain itu sudah cukup semacam kayak bagus implementasinya ya. Jadi dari semacam kayak pengamanan data, terus dari semacam tindakan-tindakan, aturan-aturan, semacam regulasi, semua itu sudah dalam bentuk dalam bentuk yang sudah tersusun lah dan sudah terimplementasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicaranya terkait dengan internal kontrol, walaupun misalnya internal kontrolnya bisa diakali dengan tadi adanya adanya yang dibuat oleh manajemen tadi tidak berjalan, sebenarnya untuk industri perbankan ini untuk terkait dengan implementasinya ini sudah cukup baik lah, sudah cukup baik dan semua di semua macam kayak lapisan ya, di semua lapisan itu sudah bisa tercover ya, sudah bisa tercover semua. Jadi sudah bisa tercover, tetapi ya mungkin kan tadi ya, kalaupun ada pun terjadi kecurangan atau semacam fraud, itu lambat laut pasti akan bisa terdeteksi ketika si pihak manajemen tersebut istilahnya misalnya dia melakukan kecurangan tetapi dia sudah tidak lagi menjabat atau dia sudah tidak mempunyai otoritas sebenarnya itu akan bisa terdeteksi karena tadi industri perbankan ini selain diawasi, selain diaudit juga oleh akuntan publik, internal kontrolnya juga sudah diawasi ya, maksudnya ada namanya internal auditnya perusahaan, ada namanya biro manajemen resikonya yang mengawasi resiko-resiko yang mungkin bisa berpotensi terkait dengan kecurangan, ada juga semacam bagian atau departemen yang khusus menangani kecurangan. Terus ada juga dari pihak eksternal dari OJK
ya semuanya sudah ada semacam kayak data yang terintegrasi ya, dan itu harus terlaporkan ya. Jadi menurut saya ini sudah terimplementasi dengan cukup rapi ya, karena di manajemen risiko itu juga akan melaporkan semua resiko-resiko yang berpotensi. Nah, dari resiko yang berpotensi tadi si pihak yang berkaitan dengan menangani kecurangan ya, itu juga akan mengidentifikasi resiko tingginya seperti apa, maka akan ditelusuri, dan kemudian harus ada semacam kayak penanganannya, harus ada bagaimana penanganan terkait dengan nanti resiko terkait atau resiko maupun kecurangan yang akan terjadi, yang mungkin berpotensi, yang mungkin akan terjadi. Seperti itu mungkin kurang lebih dari saya. Makasih Pak Kunta. Bagaimana Pak Kunta? Ada tanggapan Pak atau sudah cukup? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak. Mungkin Pak, karena di setiap unit operasional, unit kredit atau pembiayaan di bank syariah ataupun di unit-unit lainnya di perbankan itu memang rentan sekali fraud ya Pak, rentan sekali kecurangan. Jadi memang aturan atau kebijakannya pasti harus selalu di ini ya Pak ya, selalu punya planning atau control plan-nya seperti apa ya Pak untuk proses-proses itu. Karena seluruh kegiatan operasionalnya itu kan ada di bawah tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan ya Pak ya, mau nggak mau ya Pak. Strukturnya juga jelas, setiap regulasinya juga jelas, laporannya juga jelas gitu ya Pak ya. Dan otoritas cukup banyak meminta banyak laporan terkait dengan tindakan-tindakan kecurangan dan fraud di bank gitu ya Pak ya, kalau bisa saya simpulkan, betul ya Pak? Ya benar Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya kepada Pak Dedik? Mumpung masih ada Pak Dedik, jadi masih banyak cerita yang bisa di-sharing oleh Pak Dedik. Mangga, boleh langsung buka open mic-nya saja, boleh langsung ke Pak Dedik jika masih ada pertanyaan. Ada, Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup, Pak? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi, Pak Dedik, gimana? Cukup, Bu. Cukup, baik. Kalau begitu, siap, Pak Dedik. Menarik ya, Pak, karena fraud ini kan seperti yang permasalahan yang sebenarnya regulasinya sudah ada, tapi tetap aja terus-menerus terjadi ya. Ada aja peluang orang untuk melakukan kejahatan, gitu ya. Meskipun sudah, misalkan dulu waktu pas zaman masih jadi awal-awal rekrutmen pegawai bank itu kan ada beberapa pelatihan dasar yang diberikan kepada kepada pegawainya, tapi tetap aja Pak, moral itu sulit untuk sulit sekali untuk dikendalikannya. Orang kebutuhan tadi yang Bapak bilang ya, akan dasar kebutuhan. Banyak sekali yang terjadi karena orang butuh, terus dia membobol kejadian supervisor ngambil uang di brankas ya Pak ya, dan tidak ketahuan sudah berapa lama, itu juga sering kejadian ya, seperti itu gitu. Oke Pak, kalau boleh saya saya simpulkan dari materi yang Bapak bawakan hari ini. Perbankan itu merupakan lembaga intermediasi ya Pak ya, dia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya perbankan itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kepercayaan antara orang yang meminjam dan orang yang memberi pinjaman ya, dan yang mengelolanya gitu. Jadi benar-benar tadi reputasi itu benar-benar harus dijaga sama si perbankan ya, mau nggak mau. Nah, prosesnya fraud ini merupakan strategi fraud ini merupakan salah satu yang harus dijaga sama perbankan agar reputasinya tidak turun gitu ya Pak ya. Regulator juga sudah membuat banyak sekali kebijakan, ketentuan yang harus dipatuhi oleh dipatuhi oleh perbankan ya, untuk menjaga tadi dana yang disimpan oleh masyarakat ya, agar masyarakat tidak rugi gitu, tidak rugi nasabah yang menyimpan dananya maupun si perusahaan tersebut atau si bank tersebut gitu ya. Faktor-faktor apa aja yang terjadi tadi karena mungkin pertumbuhan si bank tersebut yang cepat tapi tidak diikuti oleh sistem pengendalian yang baik gitu ya Pak ya.
sudah mulai, ketika sudah mulai bertumbuh, harus mulai cepat-cepat nih kebijakan apa yang harus atur di perusahaan atau bank tersebut ya. Terus strateginya yang harus dibuat tadi dari mulai kebijakan sampai dengan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memitigasi kecurangan atau fraud yang terjadi, sehingga pada akhirnya itu akan merugikan dari masyarakat yang melakukan penyimpanan dananya di bank tersebut. Gitu ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini luar biasa sekali materi dari Pak Dedi. Jika masih ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, mangga bisa menghubungi Pak Dedi langsung atau email ke Pak Dedi, mangga. Hari ini kita cukupkan, boleh Bu Ajeng, kita cukupkan sekian. Masih jam 3 karena kita tadi sampai 15.30. Baik, kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, terima kasih. Mohon untuk mengisi rekan-rekan ingin kepada Bapak atau Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, mohon untuk mengisi link feedback untuk kebutuhan presensi dan e-sertifikat, mangga sudah ada di kolom chat untuk diisi. Nanti panitia akan memberikan e-sertifikatnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dedi. Semoga ilmunya yang diberikan bermanfaat dan amal jariahnya selalu mengalir ke Bapak ya. Terima kasih sekali. Baik, para hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih tadi ya telah hadir, telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Mohon maaf kalau masih kami dari panitia masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Mohon maaf sekali. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara seminar online selanjutnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, terima kasih Pak Dedi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu. Hatur nuhun Pak Dedi, terima kasih. Oke, sudah beres. Kemudian Bu Putri, Pak Haris. Haris boleh di recordnya, boleh diselesain kayaknya udah.